Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang mulia Allah Subhanahu wa taala
Islam ini kepada kita semua sehingga kita semua berkumpul pada sekolah kita. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bagi wasiat kepada para hadirin dan terutama kepada umat muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kehati-hatian dalam beramal, memahami ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istaqimu was-salati wa innallaha ma'as sabirin." Artinya, hai orang yang beriman, jadikanlah salat dan sholat sebagai beramal. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat 150. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah salah satu cara mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Dengan kesabaran, kita bisa menghadapinya dengan tenang dan bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan dunia itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka akan Allah. Ayat ini dimulai berseruan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Ini menandakan pentingnya ketakwaan dalam kehidupan seorang muslim. Allah menjanjikan kebaikan di dunia bagi mereka yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik tidak hanya dibalas di akhirat, tetapi juga mendapatkan kebaikan di dunia. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa hidup itu luas yang bisa mengatakan bahwa jika seseorang menghadapi kesulitan atau berkesulitan sebagai tempat, dia bisa berpindah ke tempat lain di dunia yang luas itu dengan mencari kebenaran dan kebenaran. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari pertemuan daripada hari Rabu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengalami apa yang akan dilakukan, namun yang paling berat adalah hari Jumat. Ketika aku menyampaikan dakwah kepada dirimu, aku lihat di Al-Quran, aku berharap mereka akan melakukan dakwah, namun mereka tidak melakukan. Bahkan mereka musik dan mereka dengan nasi dalam ini berbeda." Hadis riwayat Muslim. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Taif dengan harapan besar bahwa tentunya akan mendengar dakwah Islam, beliau justru dihadapkan pada persoalan yang sangat keras. Tidak hanya ditolak, beliau juga disamping di sebelah sisi hingga kaki beliau berdarah. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak menunjukkan rasa dendam atau amarah. Sebaliknya, beliau telah bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada umat. Peristiwa Taif menunjukkan betapa pentingnya Nabi Rasulullah SAW menyampaikan pesan Allah
Meski menghadapi tantangan dan rintangan yang berat, beliau tidak menyerah. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa dalam menyampaikan kebaikan kita harus tetap teguh dan tidak boleh bersalah meskipun menghadapi keadaan yang berat. Setelah mengalami pengalaman masa dan berkembang, Rasulullah SAW tidak sempat meninggalkan usia. Beliau tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan betapa dalamnya tawakal beliau. Di dalam doanya, beliau mengatakan, "Ya Allah, kepada aku mengatakan kekurangan kurangnya kemampuanku dalam dan ketidakberdayaan di hadapan manusia. Allah Tuhan orang-orang yang lemah dan Allah Tuhan kepada siapa engkau menyerahkan, kepada orang jauh yang muslim atau kepada musuh yang menguasai kita. Namun jika engkau tidak bertanggung padaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunanmu lebih luas bagiku. Aku berlindung kepada segala wajahmu yang terang segala kebaikan dan menyatakan kebaikan di dunia dan di akhirat, agar engkau tidak berluka kepadaku dan menimpakan kelupaan kepadaku. Hanya kepadaku aku mengadukan keadaanku sehingga engkau melindungi. Tidak ada daya dan kekuatan selain dirimu, hanya sekedar Hadis ini menunjukkan betapa dalamnya tawakal Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keikhlasan beliau dalam menerima segala perbuatan. Kisah ini memberikan renungan yang kuat bagi kita semua untuk tetap sabar dan teguh dalam menghadapi cobaan yang berbeda. Cobaan yang dihadapi Rasulullah jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang kita hadapi. Namun beliau tetap sabar dan tawakal. Hal ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk tetap sabar, tawakal dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai cobaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kesabaran dalam diri kita. Ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu bersabar dalam setiap keadaan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu dalam berdoa. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفره لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر نصارى الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروا عليه أن يزدكم ولذكر الله أكبر الله